Inilah kaum Cukam yang kebetulan tengah berada di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Mereka memilih sholat menyendiri di sudut-sudut, di lorong-lorong hotel, menolak untuk datang sholat berjamaah di Masjidil Haram karena menganggap imam Masjidil Haram atau orang-orang yang sholat di Masjidil Haram sebagai orang-orang yang kafir. Nah ini, sampai di Arab Saudi pun mereka tetap pada pendiriannya, pendirian takfirnya yang sudah sangat membalung sumsum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Khairil Anas TV dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda Abu Salam Aturik yang memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pada celotehan kita edisi hari ini, kita akan mengangkat sebuah judul LDII merusak Islam dari dalam. Sahabat Khairil Anas TV, mungkin sebagian orang, terutama mereka yang masih setia menjadi pengurus dan warga LDII, akan menganggap judul ini tendensius atau sangat berlebihan. Bahkan boleh jadi mereka mengatakan hal itu mengada-ada dan hanya bermaksud menjelek-jelekkan keamiran LDII. Baiklah, kalau demikian, agar informasi ini tidak dianggap tendensius dan tidak berdasarkan fakta, maka mari kita tinjau berbagai sudut pandang sambil melihat fakta-fakta yang ada. Sebagaimana Muhammad Ibnu Fadil Az-Zahid menyebutkan bahwa pudarnya Islam ini terjadi karena ulah umatnya sendiri. Rusaknya Islam ini dikarenakan oleh kebodohan dari pengikutnya sendiri. Ada 5 hal yang dilakukan oleh kelompok manusia yang mengaku sebagai Muslim, mengaku sebagai umat Rasulullah, yang kelima hal itu menjadikan warisan Rasulullah berupa agama Islam yang hak dan benar ini justru menjadi rusak dan hancur lebur. Dan sangat kebetulan sekali, kelima hal yang merupakan perusak Islam itu ada di dalam kalangan LDII, dan kelima hal itu dilaksanakan secara berjamaah oleh seluruh pengikut-pengikutnya. Suasana setelah melaksanakan bacaan teks sekarang adalah acara Ramatama, dan ini juga sudah selesai Ramatamanya. Hal yang pertama adalah berilmu tetapi menyimpang. Dalam program doktrin warga LDII yang berisi 5 poin yang mereka kenal sebagai program 5 bab, bab mengaji atau thalabul ilmu ditempatkan pada poin pertama dan dinyatakan sebagai penentu sahnya semua amalan. Sekilas memang benar, sesuai dengan dalil yang dinyatakan Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Artinya, milikilah ilmu sebelum berkata dan beramal. Akan tetapi, sayang sekali, ilmu yang dipelajari di dalam kalangan LDII bukan ilmu yang benar, akan tetapi ilmu yang disimpangkan dan menyelisihi sunnah Rasulullah. Sekilas kita melihat kelompok ini rajin mengikuti pengajian. Jadwal pengajiannya sangat padat. Namun, yang mereka pelajari di dalam pengajian-pengajian itu adalah doktrin penyimpangan Islam. Menyebabkan amalan mereka pun menyelisihi sunnah dan menentang syariat agama. Islam pun hanya sekadar menjadi casing, hanya sebagai bungkus saja untuk menutupi amalan-amalan yang sesungguhnya menghancurkan Islam. Jadi permasalahannya bukan di punya dalil atau di tidak punya dalil. Permasalahannya sekarang adalah apakah benar caramu memahami dalil itu. Tuh permasalahannya. The way you see it.
Bagaimana kau melihat dalil tersebut? Hal yang kedua, berilmu tetapi tidak beramal. Ini juga termasuk perilaku yang sangat merusak Islam. Bahkan golongan manusia yang berada pada level inilah yang paling berbahaya bagi orang-orang yang awam, karena dia akan menjadi patokan dan contoh bagi orang-orang yang awam ilmu. Ketika orang-orang awam itu ditegur karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dia amalkan, maka dia akan berkata, mereka yang mubalik saja tidak mengamalkannya. Dia yang seorang pengurus pun tidak mengamalkannya. Kurang sholat malamnya, tidak tertib ibadahnya. Dia saja yang paham agama tidak melakukannya. Masa kami ini disuruh? Orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal itu akan menjadi alasan pembenaran bagi orang awam untuk membela diri dalam melakukan kesalahan. Hal yang ketiga, orang-orang yang merasa sebagai ahli ibadah tetapi minim ilmu. Kelompok orang-orang yang merasa ahli ilmu ini juga banyak terdapat di dalam kalangan LDII. Bahkan bisa dikatakan kelompok inilah yang populasinya paling banyak, karena bahkan semua warga LDII merasa sebagai ahli ibadah. Karena bermain bola dan latihan pencak silat pun dikatakan sebagai ibadah. Sampai joget jingkrak-jingkrak diiringi musik juga dianggap sebagai ibadah karena telah menjadi ijtihad keimaman. Karena akibat minimnya ilmu lah yang melahirkan pemahaman bahwa asalkan taat bapak imam maka dijamin masuk surga. Tidak taat kepada imam akan menyebabkan seseorang masuk neraka. Tanpa kemampuan untuk menalar dan memperhatikan apakah perintah imam itu sesuai dengan syariat agama atau tidak. Syariat agama bukan lagi menjadi patokan dalam beramal, tetapi yang menjadi patokan adalah kewajiban taat kepada peraturan keimaman yang mereka sebut sebagai ijtihad itu. Bahkan kewajiban sholat berjamaah dengan seluruh kaum muslimin di masjid-masjid di mana saja menjadi mansuh dan batal oleh larangan bapak imam yang menyatakan bahwa sholat bermakmum di belakang kaum muslimin yang tidak berbaiat kepada imam adalah batal, karena kaum muslimin yang di luar golongannya itu adalah kafir atau kaum musyrikin, dan sholat di belakang orang-orang kafir adalah hal yang terlarang. Inilah warga LDII yang sedang berada di Makkatul Mukarramah yang sedang menunaikan ibadah haji. Mereka memilih sholat di sudut-sudut ruangan hotel yang tertutup, di lorong-lorong, dan bukannya berlomba-lomba ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Pemahaman mereka yang takfiri menganggap kaum muslimin di luar kalangan mereka sebagai orang kafir dan musyrikin menyebabkan mereka tetap eksklusif meskipun tengah berada di Masjidil Haram. Memang mereka ini sangat semangat dalam beramal. Namun karena tidak dibarengi dengan ilmu, maka mereka pun mengamalkan semua yang mereka anggap baik. Yang penting niatnya baik, kata mereka. Padahal beramal tidak hanya didasarkan kepada niat yang baik. Dasar beramal dalam Islam adalah kesesuaian dengan dalil, keselarasan dengan contoh yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ibadah yang dilakukan secara benar dan sesuai dengan keumuman kaum muslimin, atau bila terpaksa harus sholat berjamaah dengan kaum muslimin, itu justru dilakukan dengan niat sekedar berpura-pura saja, hanya karena ingin dianggap baik, ingin dianggap sebagai orang-orang yang soleh. Ini sebuah kelakuan yang akan mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Kejahilan demi kejahilan yang mereka lakukan, yang kemudian diajarkan secara sembunyi-sembunyi itu, menyebabkan rusaknya ajaran Islam. Semakin banyak orang yang mengikuti ajaran dari kelompok ini, semakin menyeret Islam ini ke dalam kehancuran.
LDII, bentuk-bentuk pemisahan diri dari jamaah muslimin, maka kita katakan dengan tegas, sungguh kita tidak satu barisan dengan mereka. Mereka masing-masing memiliki ketua yang mereka baiat sendiri itu. Dan masing-masing menyerukan kepada pemimpinnya, masing-masing menyerukan kepada kelompoknya. Tadi Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang mati membela hal sedemikian, menyeru kepada kelompoknya, melawan kelompok yang lain, kemudian dia mati dalam kondisi itu, berbaiat kepada kelompok itu atau berafiliasi kepada kelompok itu, maka dia mati dalam kondisi jahiliyah. Seorang ulama salaf pernah memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk mewaspadai kelompok perusak agama ini dalam satu pesannya. Ahsiru fitnatal alimul fajir wal abidul jahil fa inna fitnatahuma fitnatalikulli maftun. Waspadalah terhadap fitnahnya orang-orang yang berilmu tapi buruk amalan, juga fitnahnya orang yang ahli ibadah tapi jahil, karena fitnah keduanya merupakan fitnah bagi orang-orang yang terfitnah. Ironisnya, kebanyakan orang menjadikan orang-orang berilmu dan yang ahli ibadah sebagai panutan. Kelompok orang ini memiliki pengaruh yang besar, sehingga apabila orang seperti ini menyimpang dari jalan kebenaran, maka daya rusaknya sungguh sangat dahsyat. Dia akan menggiring banyak orang kepada jalan kesesatan dengan sangat mudah, karena dia diyakini sebagai pembawa kebenaran. Segala yang dia ucapkan akan dipatuhi, segala amalan yang dia lakukan akan dijadikan contoh. Apalagi bila si pembawa kebenaran palsu itu mengiming-imingi pengikutnya dengan imbalan berupa pahala yang besar dan surga Firdaus. Posisi ini di dalam LDII ditempati oleh para imam, jajaran pengurus organisasi, para muballigh, dan orang-orang yang dilabeli sebagai ulama, paku bumi, ulama sepuh, ulama 100, namun hanya sekedar label saja. Mereka sesungguhnya tidak berilmu sama sekali. Satu-satunya keahlian yang mulia yang dia punyai adalah misuh-misuh dan mengejek serta mengkafir-kafirkan kaum muslimin yang di luar golongannya. Aku jelas, lihat jamaah taek bonjrot. Taek ngerti gak kowe? Taek bonjrot ngerti gak kowe? Turuk bosok ngerti gak kowe? Hal yang keempat, tidak berilmu dan tidak beramal. Di dalam surat Al-A'raf ayat 179, kelompok orang seperti ini disebut sebagai ulaika kal an'am balhum adol. Mereka sama dengan binatang ternak, bahkan lebih tersesat lagi. Mengapa dikatakan demikian? Karena tidak ada keinginan untuk belajar dan juga tidak ada kesemangatan untuk beramal. Kehadirannya di majelis sekedar untuk mempersaksikan diri kepada pengurus, sekedar untuk mendapatkan penilaian sebagai jemaat yang tertib sambung. Selain memang majelisnya yang tidak menularkan ilmu, ditambah pula dengan niat orang-orang yang hadir mengikuti pertemuan yang sekedar datang untuk setor muka dan setor uang, maka jadilah mereka seperti binatang ternak yang tidak memiliki ilmu dan tidak paham mengenai amalan apa yang seharusnya mereka lakukan. Satu-satunya amalan yang mereka pahami adalah taat imam, rajin hadiri sambung, tertib setoran. Bila ketiga hal itu sudah ditunaikan, maka mereka pun merasa telah menjadi muslimin yang taat dan wajib masuk surga. Padahal sesungguhnya mereka inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak dan menjadi makhluk yang hina karena berpaling dari ilmu dan amal yang benar. Kelompok orang-orang ini juga banyak terdapat di dalam kelompok LDII. Mereka adalah jamaah yang unyu-unyu, yang diremot untuk menjadi orang-orang yang awam dan kosong ilmu, bodoh agar mudah dikendalikan, mudah diperas, dengan mewajibkan mereka melakukan berbagai bentuk setoran yang dibungkus dengan label infak, sedekah, dan pembelaan. Karena minimnya ilmu yang mereka miliki, sehingga ketika mendengar istilah infak dan pembelaan agama,
ditambah dengan iming-iming surga dengan menggunakan dalil-dalil yang disimpangkan, maka dengan legowo mereka menyerahkan segala yang diminta darinya dengan sukarela. Mereka menyerahkan apa yang mereka miliki dengan harapan akan mendapatkan surga Firdaus. Mereka rela menjadi keset. Biarlah kami menjadi keset di dunia, katanya, asalkan mati masuk surga. Demikian impian dan angan-angan mereka. Dan andai saja mereka memiliki sedikit saja ilmu tentang bagaimana amalan infak yang benar, apa yang dimaksud dengan sedekah, dan kepada siapa seharusnya infak sedekah itu diserahkan, maka sungguh mereka akan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan mengantarkan kepada surga, tetapi justru merugikan diri mereka, menjadi keset di dunia dan menjadi binasa di akhirat kelak. Andai saja mereka memiliki ilmu bahwa yang namanya pembelaan adalah membela agama Allah dan bagaimana yang dimaksud dengan agama Allah itu, maka niscaya mereka tidak akan rela diperdaya sedemikian rupa. Mereka merusak dirinya sendiri karena kebodohan yang tidak disertai dengan ilmu yang benar. Mereka merusak ajaran agama yang sebenarnya. Mereka melakukan amalan yang di luar ajaran agama, namun merasa sedang beragama. Hal yang kelima, menghalangi manusia dari menuntut ilmu. Ini dilakukan agar bisa terus-menerus meremot pengikutnya, mengendalikan jemaat dengan berbagai bentuk setoran. Maka pengikutnya dihalang-halangi dan dilarang untuk menuntut ilmu dari para asatis di luar kalangan mereka. Jemaat dilarang menyimak kajian selain dari mubalik internal mereka. Ini dilakukan oleh keimaman dibantu para pembesar jaringan rantai keimaman JRK LDI. Dan sesungguhnya tidak ada yang melakukan keburukan seperti ini selain iblis. Ini adalah upaya iblis menjauhkan manusia dari ilmu untuk memudahkan dalam melakukan penyesatan. Sulit bagi mereka-mereka yang berada di dalam lingkaran pembodohan ini untuk lebih mengenal Allah dan Rasulullah. Meski dalam setiap pertemuan mereka menyebut nama Allah dan Rasulullah, tetapi itu sekedar penghias bibir saja dikala bernasihat. Karena yang tertancap di dalam jiwa mereka yang sesungguhnya adalah kewajiban patuh kepada imam sebagai yang utama. Ketika ada segolongan manusia yang menghalangi manusia lain dari menuntut ilmu, melarang orang-orang untuk membaca kitab karena alasan kitab-kitab itu adalah kitab karangan, karena alasan agar pengikut tidak gampang terpengaruh, larangan mengikuti majelis-majelis ilmu dari para asatis yang teruji keilmuannya karena alasan untuk menjaga kemurnian ajaran, maka ketahuilah bahwa itu adalah bentuk penyesatan. Dan hanya iblis laknatullah alaih yang gemar menghalangi manusia dari mencari ilmu agar mudah disesatkan. Orang-orang yang melakukan pelarangan menuntut ilmu itu pantas disebut sebagai perwakilan iblis di muka bumi. Mereka melaksanakan tugas iblis di muka bumi untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setan-setan berwujud manusia ini jauh lebih berbahaya daripada setan-setan dari kalangan jin. Karena mereka hidup bergaul bersama, bahkan boleh jadi di antara mereka adalah sahabat kita atau kaum kerabat kita sendiri. Itulah 5 hal yang merusak agama, sehingga orang-orang yang memiliki 5 sifat itu adalah orang-orang yang merusak Islam. Dan ironisnya, orang-orang yang memiliki sifat merusak itu semuanya mengaku sebagai paling muslim, paling benar dalam beragama. Aku jelas, lihat jamaah taek bojrot. Taek ini ngerti gak kowe? Taek bojrot ngerti gak kowe? Turuk bosok ngerti gak kowe? Turuk bosok sing ambune buadek kuwi lho. Lihat jamaah ini ngono kuwi tema kafir ngerti gak kowe? Lihat jamaah ini ngono kuwi tema kafir. Lihat jamaah ini ngono kuwi tema kafir. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang sedemikian. Mari
jaga diri dan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang kabur. Kabur karena dianggap sebagai amalan syariat, padahal sesungguhnya amalan itu justru menentang syariat. Semoga kita dijauhkan dari golongan orang-orang yang mengaku sebagai pembela agama, namun sesungguhnya mereka adalah perusak agama. Sekian celotehan.